Pada Minggu pagi, 19 Desember 1948, Komandan Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Simon Spoor berada di menara lapangan terbang untuk mengawasi persiapan operasi militer yang telah direncanakan. Pasukan lintas udara bersiap menaiki pesawat. Sementara di saat yang sama, pesawat-pesawat lain yang membawa pasukan penerjun payung telah lebih dahulu lepas landas menuju daerah sasaran. Setelah memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, Spoor melakukan penerbangan inspeksi di atas wilayah operasi. Di atas sasaran, para penerjun payung diterjunkan ke sekitar lapangan udara Maguwo, sekitar 8 km dari Yogyakarta. Mereka bertugas mengamankan lapangan terbang agar pasukan yang datang melalui udara dapat mendarat tanpa hambatan. Tak lama kemudian, pesawat-pesawat pengangkut mulai mendarat dan menurunkan personel serta perlengkapan militer ringan yang akan digunakan dalam operasi. Setelah seluruh pasukan dan peralatan terkumpul, iring-iringan kendaraan bergerak meninggalkan lapangan udara menuju Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia saat itu. Dengan kecepatan dan kehati-hatian, pasukan memasuki kota dan menguasai sejumlah titik penting. Sementara itu, pasukan Zeni Belanda menjalankan tugas yang tidak kalah penting, yakni menyingkirkan ranjau dan bom yang dipasang oleh tentara Indonesia di berbagai objek yang sebelumnya telah dipersiapkan untuk dihancurkan. Pihak militer Belanda kemudian memberitahukan kepada para pejabat Republik bahwa mereka untuk sementara waktu tidak diperkenankan meninggalkan tempat tinggal masing-masing. Muhammad Hatta dan Presiden Soekarno menjadi perhatian utama dalam operasi tersebut. Soekarno dibawa untuk melakukan pertemuan singkat dengan komandan militer Belanda. Setelah pembicaraan selesai, Presiden Soekarno diantar kembali ke Istana Yogyakarta oleh seorang perwira Belanda. Tidak lama kemudian, para pemimpin Republik yang berada di Istana Yogyakarta diberangkatkan menuju lapangan udara Maguwo. Dari sana, mereka akan diterbangkan ke lokasi pengasingan di luar Pulau Jawa. Presiden Soekarno menjadi orang pertama yang naik ke kendaraan pengangkut. Bersamanya, turut serta Wakil Presiden Muhammad Hatta, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Penasihat Presiden, sekaligus Duta Besar Keliling Republik Indonesia, Sultan Syahrir, serta sejumlah tokoh Republik lainnya. Mereka kemudian dibawa menuju lapangan udara Maguwo, tempat sebuah pesawat B-25 telah disiapkan untuk keberangkatan mereka ke tujuan yang tidak diumumkan.
Meski kehidupan di Yogyakarta belum sepenuhnya kembali normal setelah operasi berlangsung, kondisi fisik kota secara umum tidak mengalami kerusakan besar. Melalui pengeras suara, penduduk diimbau untuk menyerahkan senjata yang masih mereka miliki. Di berbagai tempat, imbauan tersebut mendapat tanggapan dari masyarakat. Sejumlah anggota bekas polisi Tentara Republik Indonesia bahkan datang secara sukarela untuk menyerahkan senjata mereka kepada pihak militer Belanda. Namun demikian, kondisi ekonomi kota saat itu digambarkan masih sangat memprihatinkan. Banyak toko tutup akibat ketidakpastian nilai mata uang dan terganggunya kegiatan perdagangan. Pedagang kaki lima yang sebelumnya menjadi bagian penting kehidupan ekonomi kota hampir tidak terlihat lagi. Menurut pihak Belanda, keadaan tersebut merupakan bukti lemahnya sistem distribusi yang berlaku pada masa sebelumnya. Di tengah kesulitan ekonomi, salah satu jenis perdagangan yang masih ramai adalah penjualan rokok dan cerutu yang banyak diminati para serdadu Belanda. Film ini juga menampilkan berbagai gambaran kemiskinan yang ditemui di Yogyakarta. Sebagian warga terlihat mencari sisa makanan di antara tumpukan sampah, sementara yang lain tinggal di gerbong kereta api tua yang sudah tidak digunakan. Kondisi tersebut menunjukkan beratnya kehidupan yang harus dijalani sebagian masyarakat pada masa itu. Sementara itu, pemerintah militer Belanda mulai menyalurkan bantuan kebutuhan pokok. Di Semarang, beras, tekstil, dan berbagai barang penting lainnya dikumpulkan untuk dikirim ke Yogyakarta. Konvoi kendaraan militer membawa bantuan tersebut melintasi jalan-jalan menuju selatan. Setibanya di Yogyakarta, bantuan pangan disambut oleh warga yang telah lama menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan sehari-hari. Di tempat-tempat pembagian, antrean panjang penduduk terlihat menunggu giliran menerima jatah makanan. Di luar kota, pasukan Republik yang mundur sempat meledakkan sebuah jembatan penting. Untuk sementara, dibuat jalur penyeberangan darurat agar lalu lintas tetap berjalan. Sementara, para teknisi dan pekerja militer berusaha memperbaiki jembatan permanen secepat mungkin. Berbagai sarana transportasi yang rusak atau terbengkalai juga mulai diperbaiki. Banyak lokomotif ditemukan dalam keadaan rusak maupun tidak dapat digunakan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan mengingat pentingnya jalur transportasi bagi pemulihan wilayah yang baru dikuasai.
Mengapa tentara Indonesia tidak melawan ketika Belanda memasuki Yogyakarta dan menangkap Presiden Soekarno? Sekilas, peristiwa itu memang terlihat seperti sebuah kekalahan. Pada 19 Desember 1948, pasukan Belanda berhasil menduduki Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta sejumlah pemimpin lainnya kemudian ditangkap. Namun, yang terjadi sebenarnya jauh lebih kompleks. Sejak awal, pimpinan TNI telah menyadari bahwa mereka tidak mungkin mengalahkan Belanda dalam pertempuran terbuka. Belanda memiliki persenjataan yang lebih modern, didukung tank, artileri, dan pesawat tempur. Jika seluruh kekuatan dipertahankan di dalam kota, besar kemungkinan TNI akan dihancurkan dalam hitungan hari. Karena itulah, strategi yang dipilih bukan mempertahankan Yogyakarta sampai titik penghabisan, melainkan menyelamatkan kekuatan utama tentara. Atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman, sebagian besar pasukan keluar dari kota dan melanjutkan perlawanan melalui perang gerilya. Dengan cara ini, TNI tetap dapat menyerang posisi-posisi Belanda tanpa harus menghadapi kekuatan mereka secara langsung. Di sisi lain, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memilih tetap berada di Yogyakarta. Keputusan itu bukan karena menyerah, melainkan sebuah langkah politik yang telah dipertimbangkan. Mereka ingin dunia melihat bahwa Belanda benar-benar menyerang dan menangkap pemimpin sebuah negara yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. Sementara para pemimpin ditawan, pemerintahan Republik tetap berjalan. Di Sumatera, dibentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia, sehingga Belanda gagal menghancurkan Republik meskipun berhasil menduduki ibu kota. Jadi, TNI bukan tidak melawan. Perlawanan tetap berlangsung, hanya bentuknya berubah. Dari perang terbuka di dalam kota menjadi perang gerilya yang menyebar ke berbagai daerah. Strategi inilah yang akhirnya membuat Belanda kesulitan menguasai Indonesia sepenuhnya dan meningkatkan tekanan internasional terhadap mereka. Dengan kata lain, jatuhnya Yogyakarta bukanlah akhir dari perjuangan. Justru dari sanalah dimulai babak baru perlawanan yang pada akhirnya membawa Republik Indonesia menuju pengakuan kedaulatannya.